Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Kakak berharap semua dalam kondisi sehat, semangat, dan luar biasa. Yes. Kakak senang sekali bisa menjumpai adik-adik sekolah minggu lewat ibadah online pada hari ini, tanggal 23 Agustus 2020. Minggu kemarin kita telah merayakan HUT RI ya Kak, yang ke-75. Siapa adik-adik yang sudah ikut lomba di lingkungan sekitar rumah? Wah, kayaknya banyak ya Kak ya? Banyak ya. Iya, di sekolah minggu kita juga mengadakan lomba online loh Kak. Oh, ya. iya. Siapa adik-adik yang ikut? Wah, tentunya banyak ya Kak ya. Lomba online ini dengan cara orang tua adik-adik mengirimkan video ke grup orang tua. Iya, Kakak mengucapkan terima kasih atas keterlibatan orang tua anak sekolah minggu yang penuh semangat dalam lomba merayakan HUT RI ke-75 sekolah minggu GKP Rangkas Bitung. Ya, pengumumannya Kak, lomba yang kemarin itu ya, minggu kemarin akan di-share di grup WA ya Kak ya. Iya. Tentunya banyak sekali hadiahnya Kak. Wow. Ya, yang menang nanti hadiahnya banyak. Iya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita mau berdoa, kita mau lipat tangan kita, tundukkan kepala, tutup mata. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas sukacita yang kami rasakan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami bisa beribadah pada hari ini walaupun masih secara online, tapi kami sangat bersyukur dan bersukacita. Tuhan Yesus berkati ibadah kami pada hari ini, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah, sekarang adik-adik bangkit berdiri. Bangkit Kita akan berdiri. memuji nama Tuhan dengan semangat ya Kak ya. Iya. Lagunya apa Kak? Lagunya Hati yang Gembira. Wah, harus gembira ya Kak ya? Iya. Gembira kita nih.
persembahan. Adik-adik persiapkan dulu amplop persembahannya. Jangan lupa ada 2. Yang satu untuk persembahan di gereja, yang satu untuk peduli kasih. Nanti bisa dititipkan mama papanya untuk dimasukkan ke dalam kotak ya Kak ya. Yang ada di Gereja. Ya, adik-adik kita mau menyanyikan dari KJ 302, Kuberi Persembahan. Ayo adik-adik, semangat. Semangat. Adik-adik, kita mau berdoa untuk persembahan kita tadi ya. Tangannya kita lipat, kepala kita tundukkan, jangan lupa matanya ditutup ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada minggu ini kami boleh mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu. Tuhan, kiranya memberkati persembahan kami supaya berguna di GKP Rangkas Bitung ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Jangan lupa tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami ingin membaca sebagian daripada firman-Mu. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami, agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan dapat paham bila kami mendengarkan cerita nanti. Terima kasih Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alkitab yang akan kita baca pada saat ini adalah Alkitab Perjanjian Lama, dari Perjanjian Lama. Kita akan ambil dari Rut 2 ayat 1 sampai ke 23. Ya, siapkan dulu Alkitabnya. Adik-adik yang masih kecil minta tolong mama papa atau kakaknya untuk membukakan Alkitabnya. Kita akan baca Alkitab kita bersama-sama. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan siapkan hati kita dulu untuk minta pertolongan daripada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku
firman Tuhan yang akan kita baca saat ini diambil dari Perjanjian Lama, dari Rut 2 ayat 1 sampai ke 23. Oke, siap membacanya? Judulnya adalah Rut bertemu dengan Boaz. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati itu kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati tuan." Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab dia, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah tempayan-tempayan dan minumlah. Pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boaz menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama sekali seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika suatu waktu makan, berkatalah Boaz kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini, dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boaz mengucukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya.
Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seefa jelai banyaknya. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di manakah engkau memungut dan di manakah engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang yang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pekerja-pekerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Demikian adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sekarang siapkan hati kalian untuk mendengarkan cerita dari kakak guru kalian. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya mendengarkan cerita. Nah, adik-adik, duduk yang manis, jangan sambil tiduran atau mungkin sambil bercanda, atau mungkin sambil makan, sambil minum. Jangan ya adik-adik, kita mau belajar menghormati Tuhan. Kita mendengarkan cerita dengan sikap yang baik. Saat memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan sampai ibadah selesai, adik-adik harus duduk manis untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Oke. Cerita minggu ini tentang sebuah keluarga. Kalau keluarga itu biasanya ada siapa aja adik-adik? Tentunya ada papa, mama, kakak, adik, mungkin opung, mbah, atau kakek, nenek, dan lain-lain. Nah, di sini cerita minggu ini ada seorang bapak yang bernama Elimelek. Nah, bapak ini memiliki seorang istri yang bernama Ibu Naomi. Mereka mempunyai 2 orang anak bernama Mahlon dan Kileon. Mereka sekeluarga tinggal di tanah Israel. Suatu hari mereka sekeluarga harus pindah dari Israel ke Moab karena kelaparan yang terjadi di Israel. Nah, jarak antara Israel ke Moab itu cukup jauh loh adik-adik. Jauh sekali bahkan. Untuk sampai harus menyeberangi lautan. Kurang lebih jaraknya itu 80 km jaraknya yang harus mereka tempuh ke negeri Moab ini. Nah,
Kalau di sini mungkin dari Rangkas ini sampai ke Cilegon, mungkin seperti itu jauhnya. Jauh kan ya adik-adik ya? Nah, mereka tinggal di Moab sebagai orang asing pada saat itu. Di Moab, setelah beberapa lama meninggallah Bapak Abimelek ini, dan akhirnya Ibu Naomi tinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya ini memiliki istri masing-masing, yaitu istrinya dari anak-anak Bapak Abimelek dan Ibu Naomi ini adalah Opra dan Rut. Nah, ini menantunya Opra dan Rut ini. Adik-adik, setelah 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab, lalu meninggallah juga lah anaknya Ibu Naomi ini, Mahlon dan Kilion ini. Jadi Ibu Naomi tinggal bersama siapa? Ayo adik-adik sekarang. Ibu Naomi setelah suaminya meninggal, lalu anaknya juga meninggal keduanya, Mahlon dan Kilion meninggal. Lalu tinggal bersama siapa? Coba Ibu Naomi ini. Tentunya tinggal bersama kedua menantunya. Nah, Ibu Naomi tinggal dengan kedua menantunya, yaitu Opra dan Rut. Karena sedih kehilangan kedua anaknya, lalu Ibu Naomi ini ingin pulang ke rumahnya di Israel. Lalu Ibu Naomi ini pulang kampung, tapi istri anaknya yang pertama, menantunya itu tidak ikut. Yang ikut itu bersama Ibu Naomi ini pulang ke Israel adalah hanya Rut yang mau ikut dengan Ibu Naomi. Tapi Opra tetap tinggal di Moab di tengah keluarganya kembali. Adik-adik, singkat cerita, Rut mendampingi Ibu Naomi ini dan ikut ke Israel. Rut juga memilih Tuhan yang disembah oleh Ibu Naomi ini. Ibu Naomi ini menyembah Tuhan Allah, karena sebenarnya orang Moab itu hanya menyembah patung-patung dan tidak mengenal Tuhan. Tapi Rut ini mengikuti apa yang disembah oleh ibu mertuanya, yaitu ibu mertuanya ini menyembah kepada Tuhan Allah. Nah, Rut bersama Ibu Naomi tinggal di Israel, kembali ke Israel. Nah, Rut ini rajin sekali membantu Ibu Naomi. Ia mencarikan makan, yaitu dengan ikut memungut jelai pada ladang seorang yang bernama Boas. Boas ini adalah kerabat dari Bapak Elimelek, yaitu pada saat itu. Nah, Boas ini memiliki ladang yang sangat luas dan banyak pegawai-pegawainya, pekerjaan-pekerjaannya pemungut jelai itu. Di ladangnya ada perempuan, ada juga laki-laki. Boas adalah seorang yang baik dan bertanggung jawab. Boas melakukan kewajibannya sebagai pemilik ladang untuk membiarkan orang-orang miskin, anak yatim piatu, dan orang-orang asing mengambil sisa panennya. Maka ketika Boas melihat Rut, Boas menyuruh pekerja-pekerjanya untuk sengaja menarik sedikit-sedikit hasil jelainya itu yang telah disabit untuk diambil oleh Rut. Jadi dari mungkin kendaraan yang mereka miliki untuk menarik hasil panennya itu, jadi suruh ditarik sedikit-sedikit, dibuang begitu ke bawah untuk dipungut oleh Rut. Nah, betapa baiknya Boas ini. Rut pun disuruh ikut serta menikmati makanan dan minuman yang ada di sekitar mereka yang disediakan untuk pekerja-pekerjanya di ladang. Boas ternyata sudah mendengar cerita tentang Rut tentang Rut pada saat itu. Kalau Rut ini adalah seorang Moab yang mau ikut dengan Ibu Naomi, mertuanya tinggal di Israel, dan membantu Ibu Naomi mencari jelai untuk makanan mereka sehari-hari. Karena kebaikan Boas, Rut berhasil mengumpulkan jelai yang banyak sekali, yang bisa mereka membuat makanan yang banyak, tentunya banyak sekali. Karena mereka mendapatkan hasil jelainya yang banyak juga, jadi Rut juga bisa membuat makanan bersama Ibu Naomi yang banyak juga. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Bapak Boas ini. Boas ini orang yang baik. Dia rela memberi kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, dengan tidak ragu-ragu, dengan tidak merasa sayang. Nah, adik-adik pun harus belajar memberi kepada orang-orang yang sangat membutuhkan.
Mungkin adik-adik di rumah mempunyai yang berlebihan, mungkin makanan yang berlebihan. Mari kita belajar memberikan kepada orang yang membutuhkan juga. Jadi berikan kepada orang yang sangat membutuhkan makanan atau pakaian. Mungkin adik-adik mempunyai pensil atau pulpen yang berlebihan. Ada di banyak orang yang membutuhkan itu. Jadi belajarlah kita memberi dengan tidak merasa sayang atau dengan rela hati kita memberikan kepada mereka yang membutuhkan. Nah, adik-adik, cerita minggu ini mungkin sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan bertemu kembali dalam cerita yang lain. Nah, pada cerita minggu ini intinya adik-adik harus belajar memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan ya Kak ya, Iya. mendengarkan cerita, memberikan persembahan. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau menutup ibadah kita minggu ini. Iya, betul. Tapi kita sebelum memuji nama Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Adik-adik, tangannya kita lipat, matanya kita tutup, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini Engkau masih memberkati kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah secara online minggu ini. Tuhan, biarlah cerita dan lagu yang tadi kami nyanyikan boleh membuat hati kami bersukacita. Kami menyerahkan sisa kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah online minggu ini dengan memuji nama Tuhan dari KJ 427. Adik-adik boleh dibuka ya, dibantu orang tuanya. Yang judulnya apa Kak Iska? Ku suka menuturkan. Iya, adik-adik buka semuanya ya.